Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada ketiga gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, ya, kalian tahu orang-orang yang pertama khotbah di depan ini, bagaimana rasanya? Kalian sendiri tahu bagaimana hati kita itu sangat berdebar-debar gitu. Baik, kita langsung saja, kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel. Dari 1 Samuel pasal 16. Dan ini 1 Samuel, kitab Samuel ini habis kemarin ininya, CCA. Jadi 1 Samuel pasal 16 kita membacakannya. Kita membaca silih berganti dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya yang ayatnya yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih Tuhan, ayatnya yang kedua. Begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-13. Baik, kita membacakannya, biar saya yang duluan, nanti Bapak Ibu yang ayatnya yang kedua. Eli memberi judul Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat mengucap syukur pada malam hari Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau
limpahkan kepada kami. Dan kini Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pimpin kami Tuhan, apa yang hamba sampaikan Kau agar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga pimpin terus Tuhan acara ini sampai seterusnya. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pasal 16 ini, maka kita bingung begitu. Kenapa pasal 16 ini sudah ada pemilihan raja begitu. Nah, kalau kita lihat 1 Samuel ini, di pasal 1-nya, ya, ternyata di pasal 16 ini yang dibahas itu tokoh ketiga. Tapi kita melihat ada 2 tokoh sebelum tokoh yang ketiga ini. Nah, tokoh yang pertama saudara-saudari yang terkasih Tuhan, yaitu Samuel sendiri. Ya, Samuel ini ibunya Hana, ya, di mana Hana adalah seorang yang mandul, meminta kepada Tuhan supaya diberikan seorang anak. Dan Hana ini berjanji bahwa nanti kalau dia mempunyai anak, maka anak ini diserahkan untuk melayani Tuhan. Dan tentu singkat cerita saudara-saudari yang terkasih Tuhan, Tuhan mengabulkan keinginan Hana, dan sehingga dia mempunyai seorang anak, yaitu Samuel. Dan Samuel ini dipilih Tuhan, dipakai, dan sehingga dia membimbing bangsa Israel ke hal-hal rohani. Jadi saudara-saudari yang terkasih Tuhan, pada masa itu yaitu masa teokrasi. Masa teokrasi ini adalah masa di mana Tuhan sendiri yang memimpin, di mana Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel. Ya, Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di kisah Samuel ini, dia sendiri yang memimpin dan dia sendiri yang menjadi raja atas bangsa Israel. Dan kita lihat saudara, ya, kita lihat nanti ketika Israel dibimbing oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dijaga, dipelihara, maka mereka melihat bukan apa yang Tuhan inginkan, bukan. Mereka memandang bukan apa yang Tuhan mau, tapi mereka melihat di sekeliling mereka, kenapa ada raja, ya, ada raja di sekeliling mereka. Bangsa-bangsa lain mempunyai raja, bangsa-bangsa lain mempunyai pemimpin. Kenapa kami tidak begitu? Sehingga bangsa Israel, ya, merencanakan untuk, ya, seorang raja ada atas mereka. Nah, sehingga kita buka dalam 1 Samuel pasal 8. Ya, disitulah kisahnya di mana bangsa Israel yang meminta, ya, seorang raja, dan Tuhan sendiri berkata bahwa itu adalah suatu kesalahan begitu, kesalahan bangsa Israel. Dan di sini di ayat 7, pasal 8 ayat 7, biar saya bacakan saja. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi di situ saudara, kita lihat bahwa di pasal 8 ini ayat 7, di situ bangsa Israel meminta seorang raja. Dan tentu itu membuat Samuel sangat kesal, Samuel sangat bersedih, karena Samuel sangat mengerti kenapa tidak ada raja atas bangsa Israel. Karena rajanya itu sendiri adalah Tuhan. Dan dari situ kita melihat, maka masuk tokoh yang kedua. Nah, tokoh yang kedua yaitu saudara-saudari yang terkasih sama Tuhan, karena sesuai permintaan di pasal 8 tadi, sesuai permintaan atas bangsa Israel, sesuai permintaan bangsa Israel, ya, untuk mengangkat seorang raja, mengurapi seorang raja bagi mereka, maka Tuhan menuruti. Walaupun Tuhan tahu bahwa apa yang mereka minta itu adalah suatu kesalahan. Lalu Tuhan menuruti, lalu dia bilang kepada Samuel, ya udah, urapilah. Maka yang terpilih itu adalah Raja Saul. Maka di situ berganti, bukan sistem teokrasi, ya, bukan sendiri Tuhan yang menjadi raja, tapi di situ raja yaitu Raja Saul.
Nah, oleh sebab itu, pada awalnya masa pemerintahan Saul ini masih bagus, saudara. Masih bagus. Ya. Dia dipilih karena mempunyai fisik, ya, dan kita lihat dia satu kepala atas rata-rata satu kepala atas bangsa Israel. Dan dia dipilih sehingga dia menjadi raja atas bangsa Israel. Dan kita lihat di situ ketika Raja Saul dipilih menjadi raja atas bangsa Israel, pertamanya dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi seterusnya dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Ada 3 kesalahan Saul. Kenapa Tuhan menolak dia sebagai raja atas bangsa Israel? Ada 3 kesalahannya. Minimal. Yang pertama, ketika Tuhan menyuruh dia supaya memusnahkan bangsa Amalek. Ya. Supaya dia memusnahkan bangsa Amalek. Dan pada waktu itu Saul tidak memusnahkannya. Dia meninggalkan atau menyisakan kambing domba yang gemuk-gemuk dengan alasan itu persembahan kepada Tuhan. Tapi alasan itu tidak masuk akal, saudara. Karena memang perintah Tuhan pada awalnya itu bukan simpan kambing dombanya untuk saya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih Tuhan, itu kesalahan pertama. Kenapa Raja Saul ditolak menjadi raja atas bangsa Israel? Lalu kesalahan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih Tuhan, dia mempersembahkan korban yang bukan bagian dari dia, ya, bukan tugas dia. Yang sebenarnya itu adalah tugas Samuel. Dan kita lihat dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 9 dan ayat 13 sampai yang ke-14. Kita lihat Samuel pasal 13. Kita melihat 1 Samuel pasal 13, saudara. Ayat 9. Biar saya bacakan. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ini awal mulanya, di mana dia mengambil tugas yang bukan tugas dia sendiri. Lalu di ayatnya yang ke-13, ya, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita tiba di pasal 16 ini, kita melihat 2 tokoh. Ya, 2 tokoh di mana Tuhan memakai kedua tokoh ini. Maka kita tiba di pasal yang ke-16 ini, yaitu tokoh yang ketiga, yang Tuhan sendiri berkenan akan dia. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya mengangkat sebuah judul, yaitu panggilan Tuhan dalam pelayanan. Panggilan Tuhan dalam pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat di ayat 1, ya, kita melihat berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka-cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas bangsa Israel? Atas Israel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan lihat ketika dia memanggil seseorang? Apa yang Tuhan lihat di dalam diri seseorang ketika dia memakai seseorang tersebut? Apa yang Tuhan lihat? Yang Tuhan lihat yang pertama adalah apakah Tuhan berkenan akan dia? Nah, di sini adalah hubungan, ada hubungan spesial, ada hubungan yang khusus antara Tuhan dengan orang tersebut, saudara. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa,
pas ketika dia ditempatkan di Taman Eden, dan pada awalnya itu adalah masa kekudusan. Itu adalah masa kekudusan di mana tidak ada dosa, saudara. Dan hati dan posisi manusia pada waktu itu adalah kudus. Kudus di hadapan Tuhan. Dan pergaulan antara Tuhan dengan manusia tidak terbatas. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, maka posisi dan hati manusia itu sudah berdosa. Artinya, karena dosa, maka manusia dengan Allah terpisah. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih sama Tuhan, poin yang pertama ini adalah, orang yang Tuhan pakai ini adalah orang yang berkenan, orang yang mempunyai hubungan yang khusus kepada Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan yang spesial kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih sama Tuhan, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sudah terpisah antara Allah dengan manusia disebabkan dosa. Maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak ada. Artinya karena disebabkan dosa, terpisah. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih sama Tuhan, maka supaya manusia itu bisa kembali lagi ada hubungannya dengan Tuhan atau hubungan khusus dengan Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang berjanji akan kirim juru selamat. Tuhan kirim juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, sehingga di perjanjian lama, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mau ada hubungan khusus dengan Tuhan, itu adalah orang yang memegang atau yang percaya kepada janji tersebut. Orang yang percaya kepada janji tersebut, dan itu adalah orang yang mempunyai hubungan khusus antara Allah dengan dia, dengan manusia tersebut. Kenapa bisa? Ya karena manusia itu percaya kepada Tuhan, dan sehingga dia percaya yang dijanjikan itu. Dan pada zaman kita sekarang, orang yang mempunyai hubungan khusus atau orang yang mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan adalah dia harus bertobat dan percaya. Dan ketika dia bertobat dan percaya, di Efesus pasal 1 ayat 13, dia akan dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka dia disahkan sebagai anak Allah. Maka dia ada di dalam Tuhan. Maka hati yang tidak kudus tadi, maka hati yang tidak benar tadi, karena tercemar oleh dosa, maka kembali lagi menjadi kudus. Karena Tuhan telah mati di atas kayu salib, menebus dosa isi dunia. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah poin yang pertama, kenapa Tuhan, bagaimana caranya Tuhan bisa memanggil seseorang, yaitu poin yang pertama adalah orang yang berkenan kepada Dia. Tuhan memakai seseorang itu, yaitu orang yang berkenan kepada Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dari Mazmur, kita buka Mazmur pasal 18, ya, Mazmur 18 ayat 19. Mazmur pasal 18 ayat 19 sampai 20. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, saudara-saudari yang terkasih Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang disukai Tuhan. Orang yang disenangi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, apakah kita sudah memeriksa hati kita? Ya,
Apakah kita sudah memeriksa, apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan, apakah kita sudah membangun hubungan yang spesial, hubungan yang khusus kepada Tuhan. Hubungan apa? Yaitu hubungan yang tidak ada jaraknya. Yaitu kita langsung bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita lihat poin yang kedua, panggilan Tuhan dalam pelayanan ini. Ini adalah panggilan Tuhan ketika kita lihat dalam kitab 1 Samuel ini, pasal 16. Ya, kita lihat di ayatnya yang kedua, 2 sampai yang ke-9. Tapi karena tidak mencukupi waktu, jadi kita langsung saja ya membaca di ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Biar saya bacakan. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruhnya Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih Tuhan, sebenarnya ada ayat yang sangat penting untuk kita renungkan di sini, di ayat yang ke-7, ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi poin yang kedua, saudara-saudari yang terkasih Tuhan, adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang mempunyai hati yang benar. Ya, kadangkala ya banyak orang di luar sana yang sering menggunakan, ya kalau pokoknya dia menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen, dia menggunakan shalom supaya dia terlihat lebih rohani lagi. Ya, dia dikit-dikit shalom begitu. Sehingga ketika orang melihat dia, oh ini sangat rohani begitu. Jadi ketika kita lihat di ayat 7 ini, ternyata yang Tuhan pakai itu adalah orang yang mempunyai hati yang bersih, orang yang mempunyai hati yang benar terhadap Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kita harus mempunyai hati yang benar. Kita harus mempunyai hati yang benar. Ya, pada awal mulanya pas kami datang itu 31 orang jumlahnya, angkatan kami tahun 2018. 31 orang. Dan tentu ada berbagai macam motivasi begitu, ada berbagai macam tujuan. Ketika sampai di tempat Kalimantan, sampai di Kalimantan, ada banyak orang yang mengatakan, bukannya kita melayani Tuhan ini, kita dikasih tempat yang bagus. Kita sudah enak di Jakarta, malah ditempatkan di Kalimantan begitu. Nah, pada waktu itu ada banyak yang pergi begitu. Ada banyak yang pergi dan banyak juga orang temannya yang pergi, dia mempengaruhi temannya yang lain. Jadi ketika sampai ke Jakarta, kira-kira tinggal 20 lagi. Bisa lebih, bisa kurang. Saya tidak hitung. Jadi pada waktu itu, ya kami berpikir pas datang, puji Tuhan ya, tempat di Kalimantan itu tempat yang sangat bisa merubah sikap seseorang. Yang dulu ada banyak angkatan saya yang perokok begitu. Yang perokok, peminum, ada banyak sekali angkatan saya. Bahkan hampir rata-rata. Bahkan sampai di sini saya sudah ditegur begitu. Jangan merokok, jangan minum. Bahkan sampai saya sumpah demi Tuhan. Sumpah demi Tuhan saya tidak merokok. Pas saya ketahuan di chapel kan.
Sumpah demi Tuhan saya tidak merokok. Karena saya pikir, ya Tuhan itu biasa aja begitu. Jadi ketika sampai ke Kalimantan, ya baru saya merenungkan. Oh ternyata begini melayani Tuhan. Bukan senang-senang saja. Ada yang susahnya. Dan di situ kalau kita tidak mempunyai hati yang benar, tidak mempunyai, bukan berarti saya contoh mempunyai hati yang benar, bukan. Tetapi dari segi angkatan saya, dari banyaknya angkatan saya, 31 orang, pas sampai di Jakarta, tinggal beberapa orang lagi. Jadi orang yang mempunyai hati yang benar adalah mempunyai tujuan dan motivasi yang benar. Sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ya tadi sudah 2 minggu yang lalu saya susun khotbah saya ini. Lalu pas saya khotbah, kok begini saya begitu. Jadi saya udah lama susun. Lalu pas saya ngomong, saya pikir sendiri, kenapa saya bisa lupa semuanya? Jadi itulah kenapa kita mempunyai hati yang benar. Memang orang yang mencoba pertama kali rasanya sangat gugup, saudara. Poin yang kedua tadi adalah mempunyai hati yang benar. Jadi saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan, baik, kesimpulannya, kalian maklum, kesimpulannya yaitu ketika Tuhan memilih Raja Daud untuk memimpin atau melayani atau memimpin bangsa Israel, dia melihat ya hati orang itu. Dia melihat hati. Bahkan sesudah pemerintahan Raja Daud, maka raja-raja sesudahnya itu mencontohi Raja Daud. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulannya yaitu bahwa kita adalah orang yang ada di dalam Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita harus memeriksa hati kita. Baik, cukup sekian ya khotbah saya pada malam hari ini. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini atas kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, dan kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun, Engkau pimpin agar apa yang kami dengar dapat kami pahami dan aplikasikan dalam diri kami masing-masing. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.